Assalamualaikum. Salam. Ibu permisi. Iya, sebenarnya ada apa nih? Ya, Ibu sebelumnya mohon maaf saya udah ganggu waktu Ibu. Saya mau ini Bu, mau menjelaskan, memaparkan rencana observasi kelas yang akan saya lakukan. Jadi rencananya nanti mau mata pelajaran apa pas di supervisi? Iya. Saya kan wali kelas 5 ya Bu ya. Ya. Nah, saya mau mengingatkan Ibu juga bahwa Ya. di RHK itu saya mengambil target perilakunya itu aktivitas interaktif Ibu. Jadi lebih ke pembelajaran yang mengutamakan kolaborasi dan komunikasi. Jadi terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Tapi lebih ke lebih menekankan pada kemampuan komunikasi dan kolaborasi anak gitu. Nah, untuk materi yang akan saya ambil itu yaitu materi IPAS ya Bu ya. Bab 2 harmoni dalam ekosistem dengan topik makan dan dimakan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri yang saya ambil itu ada 2 Bu, peserta didik. Yang pertama itu peserta didik dapat menemukan interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem. Kemudian yang kedua itu peserta didik dapat menjelaskan peran makhluk hidup dan peran jaring-jaring makanan dalam keseimbangan ekosistem. Nah, untuk area pengembangannya sendiri yang pertama itu dalam area pengembangan kognitif ya Bu ya. Saya mengembangkan pemahaman konsep anak, kemudian kemampuan menganalisisnya, dan kemampuan menyelesaikan masalahnya. Kemudian untuk afektifnya, saya itu mengembangkan minat belajar anak, kemudian sikap kepedulian anak, dan kerjasamanya. Nah, nanti dalam pembelajaran ini, saya itu akan membagi peserta didik itu ke dalam kelompok-kelompok kecil, gitu. Jadi kan tadi dalam, itu kan pembelajaran interaktif ya Bu ya, yang ditekankan itu lebih ke komunikasi dan kolaborasi. Jadi itu lebih menekankan kepada pembelajaran berkelompok. Nah, untuk psikomotornya ada keterampilan praktis, kemudian keterampilan komunikasi, dan ada lagi untuk sosialnya, saya itu seperti yang sudah disebutkan tadi ya Bu ya, kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi. Nah, jadi secara keseluruhan itu tujuan pembelajaran ini itu untuk memahami, mampu dan peduli, kemudian secara aktif untuk memahami konsep jaring-jaring makanan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa manusia itu kan merupakan penentu dari keseimbangan ekosistem ya Bu ya. Jadi menurut saya materi ini tuh cukup penting diketahui dan dipahami oleh peserta didik. Karena saya berharap bahwa peserta didik itu akan tumbuh menjadi orang dewasa yang paham betul akan perannya sebagai penyeimbang ekosistem. Jadi sebelum dia melaksanakan perannya, dia juga kan harus memahami terlebih dahulu materi-materinya seperti itu Ibu. Nah, untuk strateginya sendiri, yang pertama itu ada strategi untuk mengembangkan kognitifnya. Saya itu memberikan pembelajaran berbasis masalah, kemudian pemetaan konsep, dan simulasi komputer. Nah, jadi nanti itu saya akan menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis web. Jadi nanti kan sudah dibagi kelompok kecil ya Bu ya. Saya kasih Chromebook satu kelompok itu satu buah, dan nanti saya akan mengirimkan linknya itu lewat Google Classroom. Jadi anak sudah terbiasa membuka Google Classroom, nanti dia membuka MPI yang saya buat, media pembelajaran interaktif ini berbasis web dan saya buat sendiri Ibu. Isinya itu tentang materi ekosistem, jaring-jaring makanan, kemudian ada gamenya juga, kemudian ada kuisnya juga sebagai evaluasi pembelajaran hari itu. Nah, kemudian untuk strateginya, strategi mengembangkan afektifnya, ada diskusi kelompok, kemudian proyek kelompok, kemudian ada kunjungan lapangan. Nah, ini perencanaan secara jangka panjangnya. Ini kan pembelajaran bukan hanya sehari gitu ya Bu ya. Kemudian untuk mengembangkan psikomotornya itu ada pembuatan model, kemudian permainan edukatif, dan presentasi. Jadi nanti setelah anak memainkan media pembelajaran interaktif itu di akhir pembelajaran, saya berharap setiap kelompok itu bisa mempresentasikan
inti pembelajaran yang sudah mereka mereka pelajari gitu Bu. Jadi kan tugas guru itu kan sekarang hanya sebagai fasilitator gitu ya Bu ya. Saya memfasilitasi mereka dengan menggunakan media pembelajaran interaktif, kemudian saya juga bertindak sebagai moderator, jadi mengarahkan mereka untuk belajar secara aktif dan mandiri, mencari materi-materi yang harus mereka pelajari gitu ya Bu ya. Tapi nanti di akhir saya bantu untuk menyimpulkan apa inti dari pembelajaran hari itu gitu yang mereka dapatkan, seperti itu Ibu. Dan untuk mengembangkan aspek perkembangan sosialnya juga, itu ada debat dan kolaborasi. Jadi nanti saya mau gitu di pembelajaran selanjutnya itu peserta didik bisa pembelajaran ada bermain perannya Ibu. Jadi satu kelompok itu mengambil perannya gitu. Itu kan dalam ekosistem itu ada produsen, konsumen tingkat 1, 2, dan 3, kemudian pengurai. Nah, jadi nanti diberi tugas masing-masing, mereka beradu argumen. Satu kelompok itu misalnya kelompok produsen mempertahankan argumennya bahwa produsen itu paling penting dalam ekosistem ya, begitupun dengan konsumen dan pengurai seperti itu. Walaupun pada akhirnya nanti mereka itu bisa menyadari bahwa produsen, konsumen dan pengurai itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan seperti itu. Jadi sama pentingnya. Mungkin itu Ibu yang bisa sampaikan. Ya. Ibu hanya ini ya menyimak dari apa rencana yang sudah barusan mereka paparkan. Jadi di sana mereka memaparkan pembelajaran apa yang akan dilaksanakan adalah IPAS ya. Terus tujuannya sudah juga barusan dipaparkan. Area pengembangannya juga sudah. Strategi dan media pembelajaran itu sudah sangat bagus ya. Dimana di sana itu sudah ada sudah terintegrasi gitu ya. Jadi dari kognitif ke sosial emosionalnya juga yang lebih bagusnya itu di rencananya itu sudah akan dilakukan memakai teknologi ya. Jadi sekarang Ibu hanya mendukung saja rencana kerja dari Bu Eka. Silahkan itu dilaksanakan. Nanti saat Ibu observasi kelas ya ke supervisi akademik, apa yang barusan Bu Eka paparkan dari rencananya itu terlaksana. Ya, terlaksana. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Tapi kalaupun tidak ada hal-hal yang kurangnya nanti akan ada ya. Nah sekarang Ibu ingin tahu kesiapan Bu Eka, rencana ini kan sudah dipaparkan semuanya, kapan akan dilaksanakannya? Kalau saya rencananya itu hari Kamis Ibu, tanggal 3 Oktober. Ya, tanggal 3 Oktober. Ya. Di jam keberapa? Di jam pertama Di Ibu. jam pertama ya. Kas siang ya? Kas pagi? Pagi Ibu. Kas pagi. Ya. Sampai jumpa nanti di kelas. Siap Ibu. Nanti Ibu akan melihat apakah rencana yang dipaparkan oleh Bu Eka itu sudah terlaksana dengan baik atau ada mudah-mudahan baik ya semua. Dan kalaupun ada kekurangan sedikit-sedikit nanti kita lanjutkan di tindak lanjutnya ya. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu, sama-sama. Sudah memaparkan segalanya ke Ibu hari ini ya. Ya Ibu, terima kasih. Sampai jumpa nanti kita hari Kamis ya, tanggal 3. Ya. Siap. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.